Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Nah ini ya kita belajar bersama dan minimal saya sudah mempraktekkan, jadi bukan teori gitu ya. Jadi minimal saya sudah melakukan, saya sudah mengalami, dan ini yang mau saya bagikan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Rasanya banyak orang itu sangat berat ketika ada sesuatu yang mau lepas tadi. Padahal sekarang dimasukkan dalam pikiran, oh kalau yang ini lepas, berarti Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah. Nah, sehingga kita memanai sesuatu yang menyakitkan, berat, ya, bikin susah, bikin menderita kan gitu. Kan hukumnya jelas tadi ya, aku tergantung prasangka. Jadilah sesuai dengan iman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang ini dalam kondisi ada yang mau hilang dan belum tentu hilang itu sebetulnya. Ya. Karena saya melihat banyak orang yang dulu rumahnya mau disita sudah kembali atau itu terpaksa lepas ternyata sudah bisa beli rumah lagi kan gitu. Ya, tapi seringkali itu sudah mewarnai, menekan kehidupan banyak orang. Karena apa? Tadi pikirannya tidak bisa dikendalikan. Dengan mengendalikan pikiran nanti akan mempengaruhi perasaan. Lah sebisa mungkin ya, bagaimana kita menjaga perasaan ini tetap nyaman dalam kondisi apapun. Nah, caranya gimana? Caranya mengendalikan pikiran tadi. Kalau pikiran kita bunek, pikiran kita ini berisi sesuatu yang menakutkan, nanti dampaknya ke perasaan. Perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman. Ya, dan perasaan kita itu, hati kita itu siaran. Jadi kalau perasaan kita nggak enak, hati kita rasanya nggak enak. Hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Ya, rata-rata banyak orang ketika kehilangan sesuatu kan marah. Ya, marah, benci, dendam, sakit hati, kepahitan, ya, dan andai-andainya kan itu. Itu semua disimpan di hati nih. Artinya apa? Jadi sesek. Jadi bersesek. Padahal ya ketika Bapak Ibu mengalami hal itu kan apa? Sampai nak tadi kan. Wes ambekan wae angel repot kan itu. Nganti digawa di rumah sakit tambah oksigen kan itu. Karena apa? Tidak bisa berdamai dengan perasaannya tadi. Karena apa? Input yang diberikan oleh pikiran tadi yang negatif, yang jelek. Maka perasaannya bersesek gak enak. Makanya berkat yang baru gak akan masuk ketika perasaanmu masih dipenuhi dengan tadi hal-hal yang negatif tadi. Ya. Kalau hatimu masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, ya, gak akan ada berkat baru yang masuk. Maka saya menjaga tadi, ketika ada sesuatu yang lepas tadi, saya jangan sampai terimbas ke hati saya. Saya tetap nyaman, walaupun tadi ada yang pergi tadi ya, ada yang berpindah tempat tadi, saya tetap nyaman. Saya jaga untuk mulut saya pun tidak keluar kata-kata buruk. Saya jaga untuk saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Karena apa? Untuk menjaga hati saya tetap nyaman. Dan ketika hati saya tetap nyaman, ternyata berkat-berkat Tuhan yang lebih besar masuk. Oke ya, punya tadi ya, mengendalikan pikiran, dimanai yang baik-baik. Dan itu janjinya Tuhan, aku tergantung prasangka hamba-Ku. Ketika Anda berprasangka baik, memanai itu baik, hasilnya pasti baik. Ya. Ketika Anda beriman baik, iman prasangka itu sama ya. Harapan, impian itu sama. Ketika Anda beriman baik, pasti hasilnya menjadi baik. Maka hal yang kelihatannya tidak baik sedang datang dalam hidup saya selalu katakan, Tuhan terima kasih, yang ini pun baik buat saya Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Jadi kalau belum bisa menganalisa, kalau belum bisa melihat sudut pandang dari cara dari sudut yang berbeda, dimaknai dulu aja.
Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak baik tadi langsung katakan, Tuhan, aku tahu yang ini pun baik buat saya. Kalau belum bisa melihat sudut pandang yang berbeda, tanya, ya. Saya dampingi, dan tanya ke mentor-mentor yang lain. Gitu. Nah, berarti apa? Ini cuma bicara sudut pandang. Dan kalau sudut pandang kita, cara pandang kita sudah benar, hasilnya pasti benar. Oke ya, karena pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan, Bapak sekalian ya. Pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan. Ketika kita sudah merubah sudut pandang yang berbeda tadi, perasaan kita jadi nyaman. Perasaan kita jadi nyaman. Jadi seringkali banyak orang, wah Pak nanti apa kata orang Pak? Pikirannya mendramatisasi. Wah, tonggoku, sedulurku, koncoku, domennya aku kan itu kan, mendramatisasi. Maka jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan selalu punya rencana yang baik atas kehidupan umatnya. Karena ada suatu ayat ya yang mengatakan begini. Aku tahu, ya, kata Tuhan ya, aku tahu rancangan apa yang ada di dalam dirimu. Rancangan damai sejahtera, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi rancangan Tuhan kepada semua umatnya itu adalah rancangan kebaikan. Gitu. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap umatnya. Ya, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap umatnya. Tapi seringkali pikiran kita ini yang justru suudon sama Tuhan. Pikiran kita ini kadang gak hanya manusia yang disuudoni. Kadang dengan Tuhan pun kita suudon. Ya enggak? Dengan Tuhan aja kita punya pikiran jelek gitu loh. Wah ini Tuhan ngasih cobaan saya berat sekali gitu kan. Nah, suudon kan Gusti Allah ini. Tuhan ngasih ujian saya kok tidak selesai-selesai kan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah mengasih cobaan terhadap umatnya. Kamu dicobai apa? Kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Jadi masalah-masalah yang kamu alami adalah karena apa? Karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu tadi. Itu karena keinginanmu sendiri. Oh, nyalahno Tuhan. Untung Tuhan itu penuh dengan kasih dan sayang yang Maha Pengampunnya. Sebenarnya Tuhan itu apa? Tuhan yang gampang galuh, gampang tersinggung itu udah diselendiki kabeh gitu. Ya, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada lagi orang yang nyalahke Tuhan, nyalahke setan. Maaf nih kok, saya kena godaan setan ya. Setannya krungu mah tempiliki setan ya. Iya kan? Karena apa? Keinginanmu sendiri. Karena nafsumu sendiri gitu. Setannya krungu penak kowe aku mbok salahke kan. Nah, jadi seringkali kita apa? Menyalahkan, sering mengkambing hitamkan, menyalahkan. Sadari dulu bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, kamu punya kuasa, kamu punya kekuatan untuk memanai. Kalau sesuatu menjadi baik, pasti menjadi baik. Jadi kalau sesuatu kita manai baik, itu pun akan menjadi baik.